all have one purpose, a bigger Indonesia as a nation all together. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 28 pemain untuk menjalani putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah tersebut, ada sejumlah penyerang yang menjadi sorotan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada awal Oktober 2025. Pada 24 September lalu, Kluivert merilis daftar pemain yang diproyeksikan tampil menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Di lini depan, beberapa nama dipilih untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Ramadan Sananta, Emiliano Jonathans, serta Mauro Zailstara. Selain itu, ada satu nama yang cukup mengejutkan, yakni Ole Romeni. Berikut laporan singkat mengenai performa para striker tersebut bersama klubnya pada musim 2025-2026 ini. Ramadan Sananta direkrut DPMN FC bukan sekadar untuk menambah skuad. Striker 22 tahun itu langsung dipercaya sebagai tumpuan lini serang klub asal Brunei Darussalam tersebut. Hingga kini ia sudah mencatatkan 6 penampilan di semua ajang. 4 kali di Malaysia Super League dan 2 kali di Malaysia FA Cup. Kontribusinya berupa 1 gol dan 1 assist di Liga, serta catatan serupa di FA Cup. Meski demikian, dalam 3 laga terakhir di Liga, Sananta tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan telak atas Selangor FC 3-0, Terengganu FC 5-0, dan Kuala Lumpur 4-0. Emiliano Jonathans saat ini memperkuat FC Utrecht. Sejauh ini, pemain sayap kiri tersebut sudah tampil 10 kali di berbagai kompetisi bersama klub asal Belanda itu. Rinciannya, ia 4 kali turun di kualifikasi Liga Eropa, 3 kali di Eredivisie, dan 3 kali di Keukenkampioen-Divisie. Dari total penampilan tersebut, Jonathans baru mencetak 1 gol. Dari 10 laga, ia hanya 5 kali dipercaya menjadi starter, 3 kali di Keukenkampioen-Divisie, dan 2 kali di kualifikasi Liga Eropa. Mauro Zailstara sejauh ini sudah 2 kali membela tim senior Indonesia. Kesempatan itu ia dapatkan pada jeda internasional September 2025 lalu saat melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Namun di level klub, situasinya belum terlalu baik. FC Volendam sudah melakoni 6 pertandingan di Eredivisie musim ini. Tetapi, Zailstara belum juga mendapat menit bermain. Ia hanya tercatat 3 kali masuk daftar pemain cadangan, yakni saat menghadapi Heerenveen, Go Ahead Eagles, dan Excelsior. Sayangnya ia sama sekali tidak diturunkan. Pemanggilan oleh Romeni menjadi hal yang tidak terduga. Sebab, sebelumnya ia mengalami cedera ankle serius ketika membela Arema FC di ajang Piala Presiden 2025 lalu. Romeni harus naik meja operasi dan menjalani pemulihan. Kondisinya kini berangsur membaik, bahkan ia sudah mulai berlatih kembali secara individu. Meski begitu, Romeni belum bisa memperkuat Oxford United. Dengan waktu yang terbatas, peluangnya untuk tampil penuh masih cukup tipis, karena kebugarannya belum pulih sepenuhnya. Patrick Kluivert memanggil 28 pemain pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Salah satu yang memicu pro kontra adalah tak masuknya nama Marcelino Ferdinand ke dalam skuad. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan menghadapi Arab Saudi sebagai tuan rumah dan Irak di Stadion King Abdullah Sport City Riyadh. Kali ini pelatih Timnas Indonesia asal Belanda membuat kejutan besar. 4 pemain tak disertakan dalam daftar itu. Mereka adalah Miss Hilgers, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Alasan faktor psikologis dan menit bermain mungkin jadi alasan sang nahkoda. Miss Hilgers sedang digantung klubnya di Eredivisie Belanda, FC Twente. Ivar Jenner dalam proses pemulihan cedera dan jarang tampil bersama FC Utrecht. Sementara, Rafael Struijk juga belum menemukan kembali performa terbaiknya di Dewa United. Marcelino Ferdinand sejak pindah ke AS Trensin belum dapat kepercayaan merumput. Namun, tak dipanggilnya Marcelino Ferdinand menimbulkan pro kontra. Pada November lalu, pemain yang dibesarkan Persebaya ini jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi 2-0 pada leg kedua putaran ketiga di SUGBK Jakarta. Patrick Kluivert makin aneh saja. Oke lah, kita bisa terima 3 pemain lain tak dipanggil. Tapi soal Marcelino Ferdinand ini jadi tanda tanya. Jika patokannya menit bermain, saat era Shin Tae-yong dulu, Lino juga jarang tampil di Oxford United. Tetapi dia main maksimal bersama Timnas Indonesia, kata Freddy Muli. Mantan bek Timnas Indonesia ini menilai sebenarnya dengan rapon apik lalu,
Secara psikologis, Marcelino Ferdinand pasti punya motivasi tinggi jika bertemu Arab Saudi lagi. Kubu Arab Saudi pun juga pasti mewaspadai Marcelino Ferdinand jika dia dimainkan. Setidaknya keberadaannya bisa mengganggu konsentrasi lawan, ujarnya. Gusnul yakin pengamat sepak bola senior asal Malang juga heran dan kaget dengan keputusan Patrick Kluivert. Dari kacamata saya dan mungkin publik Indonesia pasti tanda tanya, terutama soal Marcelino Ferdinand. Jika patokannya menit bermain, sebenarnya tak fair karena Maarten Peas yang kondisinya usai cedera masih diragukan. Dia juga jarang main di FC Utrecht. Saya pikir Nadeo Argawinata lebih pantas jika alasan menit bermain, ucap Gusnul yakin. Tapi apapun keputusan yang telah dibuat lanjut mantan pelatih Arema ini, Patrick Kluivert paling tahu kebutuhan timnas Indonesia. Terserah Patrick Kluivert, kami berada di luar sistem. Jadi kita tunggu saja apakah keputusannya tepat atau salah. Saya kira daftar pemain masih bisa berubah jika ada pemain berhalangan karena cedera, karena kompetisi masih berjalan. Timnas Indonesia resmi merilis skuad untuk 2 laga berat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan bertanding di Jeddah menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak 3 hari berselang. Patrick Kluivert membuat kejutan besar dalam daftar panggilannya. Beberapa nama yang dulu menjadi andalan Shin Tae-yong justru tidak masuk skuad kali ini. Keduanya sebelumnya hampir selalu menghiasi starting 11 era Shin Tae-yong. Selain itu, 4 pemain yang pernah berstatus anak emas Shin Tae-yong juga kini menepi. Mereka adalah Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Asnawi Mangkualam. Namun sejak Kluivert datang, perannya redup dan belum sekalipun dimainkan. Ivar Jenner juga harus absen karena cedera, bahkan tak masuk skuad Jang Utrecht terbaru. Kondisi fisiknya membuat Kluivert tidak bisa mengandalkannya untuk Oktober. Timnas Indonesia resmi memiliki daftar skuad untuk berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang dipanggil adalah bomber andalan Ole Romeni. Patrick Kluivert memasukkan Ole Romeni dalam daftar 28 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Sebelumnya, Ole Romeni melewatkan FIFA Matchday September 2023 melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Selain itu, di level klub Ole Romeni juga sudah absen beberapa pertandingan bersama Oxford United di divisi Championship 2025-2026. Hal ini karena Ole Romeni sedang dalam pemulihan cedera. Terbaru, Ole Romeni sudah siap untuk kembali gabung timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui akun Instagram pribadinya, Ole Romeni mengunggah story foto dirinya berseragam timnas Indonesia. Ole Romeni turut menyematkan emot hormat yang menandakan siap. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Irak dan Arab Saudi untuk berebut 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Juara grup akan mendapat 1 tiket lolos, sedangkan runner-up akan kembali berjuang di ronde kelima, sekaligus playoff antar konfederasi. Pertandingan Timnas Indonesia melawan akan Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025. Sedangkan duel Timnas Indonesia melawan Irak akan dilangsungkan pada Minggu 12 Oktober 2025. Selain Ole Romeni, Patrick Kluivert membawa 5 penyerang lainnya, yakni Ragnar Oratmanguan, Miliano Jonathans, Egy Maulana, Yakub Sayuri, Mauro Zylstra, dan Ramadan Sananta. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memutuskan tidak memanggil Mats Hilgers untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Dilansir dari laman Football Premier pada Kamis 25 September, keputusan ini diambil karena Hilgers minim menit bermain bersama klubnya. Kluivert menilai ritme permainan Hilgers belum memadai untuk laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Hilgers saat ini menghadapi situasi sulit di FC20. Klub menolak menurunkannya kecuali ia memperpanjang kontrak yang akan segera habis. Kondisi tersebut membuat sang beka kehilangan kesempatan tampil secara reguler. Gagalnya transfer ke Stade Brest pada akhir bursa transfer Prancis memperparah masalahnya. Tanpa kepastian masa depan, Hilgers tetap berada di NSK tanpa prospek bermain. Situasi ini membuatnya sulit menjaga kebugaran dan ketajaman. Patrick Kluivert menegaskan pentingnya ritme pertandingan bagi setiap pemain tim nasional. Ia menilai Hilgers belum mencapai standar kebugaran dan konsistensi yang diperlukan. Oleh sebab itu, Kluivert memilih tidak memasukkan Hilgers ke dalam skuad. Hilgers bajarnya bertekad membela Indonesia di Piala Dunia 2026. Namun, tanpa waktu bermain yang cukup, peluangnya menurun drastis. Transfer di bursa musim dingin menjadi opsi utama agar ia kembali dilirik tim nasional. Pemain berusia 24 tahun itu diketahui enggan memperpanjang kontraknya bersama FC20. Keputusan ini membuat klub kian enggan memberinya kesempatan bermain. Kondisi tersebut semakin menjauhkan Hilgers dari radar pelatih tim nasional. Untuk kembali ke tim Garuda, Hilgers perlu segera menemukan klub yang memberinya menit bermain reguler. Kluivert menegaskan hanya pemain dengan kondisi kompetitif yang akan dipanggil.
Hingga situasi membaik, Hilgers harus bersabar menanti kesempatan berikutnya. Media Belanda SPN Nederland menyoroti sikap pelatih timnas Indonesia yang mencoret nama Mes Hilgers. Tak ada nama Mes Hilgers di antara 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memanggil 28 nama pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil di putaran keempat, timnas Indonesia bersaing dengan grup B melawan Arab Saudi. Pesan daripada Bapak Presiden, kita harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita sebagai bangsa untuk bisa kompetitif dari industrialisasi. Semua pemain timnas Indonesia kumpul di Jeddah tanggal 2 Oktober 2025. Indonesia bisa memanfaatkan celah dari gaya main baru Irak di bawah Graham Arnold. Timnas Indonesia akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan jadwal persiapan timnas Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi. Sesuai jadwal ofisial dari timnas Indonesia, beberapa pemain berangkat tanggal 29 September malam. Namun juga ada yang berangkat tanggal 1 dan ketemu deadline kumpul para pemain semua tanggal 2 di Jeddah, kata Sumarji. Yang juga merupakan manajer timnas Indonesia, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir usai resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Mantan bos Inter Milan itu menggantikan Dito Aryo Tejo dan meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Meski sempat menuai perbincangan karena merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, posisi baru Erick dinilai lebih dekat dengan dunia olahraga. Gianni Infantino pun menyampaikan ucapan selamat dan keyakinannya bahwa pengalaman Erick akan membawa dampak positif. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir atas penunjukannya sebagai Menpora Indonesia. Saya yakin ia akan sukses membawa olahraga Indonesia semakin maju. Tulis Gianni Infantino. Sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick kini dihadapkan pada agenda besar termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi gelandang keturunan Belanda Indonesia, Jairo Riedewald, sudah memasuki tahap akhir. Dokumen sang pemain dinyatakan lengkap dan siap diajukan. Ketua Umum PSSI sebelumnya, Erick Thohir, menyebut Jairo masuk dalam daftar bidikan Garuda. Proses ini berjalan cepat dan kini tinggal menunggu langkah lanjutan berupa pemeriksaan medis serta sumpah WNI. Dokumennya sudah lengkap, tinggal menunggu proses naturalisasi berjalan. Semoga bisa secepat Kevin Dix yang hanya memakan waktu sepekan. Jika resmi menjadi WNI, Jairo akan memperkuat lini tengah Garuda bersama nama-nama naturalisasi sebelumnya seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Selain Jairo, PSSI juga dikabarkan mendekati bek muda Ajax Amsterdam Tristan Gooijer. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Maluku dari neneknya dan pernah membela tim kelompok umur Belanda. Saat ini, Gooijer sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle hingga akhir musim. Disebut ia terbuka dengan kemungkinan membela Indonesia. Saya menghormati sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan timnas yang pesat. Saya tidak menutup peluang membela tanah leluhur saya, ujar Gooijer dikutip Football Premier. PSSI juga disebut menjalin komunikasi dengan bek kiri Jaden Oosterwolde, 23 tahun, yang kini mempertahankan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Sang pemain memiliki opsi membela 3 negara, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Dalam wawancara bersama ESPN, Oosterwolde mengaku sudah dihubungi PSSI. Saya memang ditawarkan membela Indonesia, tapi Suriname juga menunjukkan minat. Saya belum memutuskan, katanya. Fenomena pemain diaspora yang mempertimbangkan Indonesia makin nyata. 2 nama lain yang kini jadi sorotan adalah Pascal Struijk dari Leeds United dan striker Thijs Dallinga dari Toulouse. Struijk yang pernah dikaitkan dengan Belgia dikabarkan sudah bertemu pelatih timnas Patrick Kluivert untuk membicarakan masa depannya. Sementara Dallinga masih menunggu peluang menembus tim utama Belanda. Jika bergabung, mereka akan mengikuti jejak pemain keturunan lain yang lebih dulu memilih Indonesia
memperkuat kombinasi antara talenta diaspora dan pemain lokal.